Bagi Yosua, runtuhnya tembok Yeriko adalah kesuksesannya. Namun, Tuhan seringkali memandang kesuksesan dari sudut pandang yang berbeda. Bagi Tuhan, runtuhnya tembok Yeriko tidak akan ada artinya apabila Rahab dan keluarganya tidak diselamatkan. Shalom semuanya, perkenalkan saya Fania Christian dari Unleash Youth. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda pada hari ini. Saya harap Anda dan keluarga Anda sedang baik-baik saja, dan saya harap Anda mendengarkan perenungan Revival Starts From Home bersama dengan keluarga Anda. Perenungan hari ini diambil dari Yosua 6 ayat 17b. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Cerita mengenai runtuhnya tembok Yeriko tentunya sangat familiar bagi kita semua. Yosua dan seluruh bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko selama 7 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7, tembok yang diagung-agungkan oleh penduduk kota Yeriko runtuh begitu saja. Ini adalah kemenangan pertama yang dialami Yosua dan bangsa Israel saat mereka menginjak tanah Kanaan. Bagi Yosua, runtuhnya tembok Yeriko adalah kesuksesannya. Namun, Tuhan seringkali memandang kesuksesan dari sudut pandang yang berbeda. Bagi Tuhan, runtuhnya tembok Yeriko tidak akan ada artinya apabila Rahab dan keluarganya tidak diselamatkan. Jadi, siapakah Rahab ini dan kenapa Tuhan ingin menyelamatkan dia? Rahab adalah seorang perempuan sundal yang mengambil resiko yang besar pada saat ia menyembunyikan kedua pengintai Israel. Bagi seorang perempuan sundal seperti Rahab, tentunya menerima perlakuan seperti dikucilkan, tidak dipercaya, bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri, mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi, pada saat Rahab bertemu dengan kedua pengintai, dia tahu bahwa mereka adalah kunci dia bertahan hidup. Namun, Rahab tidak mementingkan dirinya sendiri. Pada pasal 2 ayat 12-13 dikatakan bahwa Rahab bernegosiasi dengan para pengintai agar seluruh isi keluarganya juga dapat diselamatkan. Bisa saja Rahab berusaha menyelamatkan dirinya sendiri karena dia merasa ditolak, merasa tidak diterima oleh keluarganya. Tetapi Rahab meminta belas kasihan kedua pengintai tersebut agar keluarganya juga diselamatkan. Melihat penggambaran tembok Yeriko yang runtuh, mungkin kita saat ini berdoa, Tuhan singkirkan pandemi ini Tuhan. Tuhan sembuhkan semua orang yang sakit. Tuhan sangat bisa melakukannya. Tetapi Tuhan mungkin punya misi yang berbeda hari ini. Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Rahab, keluarga Anda, keluarga saya, dan melihat ada pemulihan hubungan di dalamnya. Tuhan adalah Tuhan yang mengutamakan relationship. Seluruh isi firman Tuhan semuanya menunjukkan bahwa Allah berupaya sedemikian rupa agar hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan dapat dipulihkan melalui kebangkitan Yesus. Dalam The Great Commandment, hukum yang terutama berfokus kepada kita mencintai Tuhan dan kita mencintai sama manusia. Dalam perjalanan kekristenan kita pun, yang dikehendaki Allah adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Semuanya berbicara tentang relasi. Sekarang, di masa pandemi, semua orang harus berkumpul dengan keluarganya, mengerjakan segala sesuatu dari rumah saja, dan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga. Mungkinkah Tuhan ingin menggunakan musim ini untuk memulihkan hubungan kita dengan keluarga kita? Dari Rahab, kita bisa belajar tentang beberapa hal bagaimana Rahab mengusahakan keselamatan keluarganya. Yang pertama, berdoa. Mintalah kepada Tuhan agar belas kasihan Tuhan turun atas keluarga Anda, agar hubungan keluarga Anda dipulihkan. Apabila keluarga Anda belum diselamatkan, pakailah kesempatan ini tanggal 17 Agustus nanti, atau mulai dari sekarang. Mari kita berdoa sama-sama bagi keselamatan keluarga kita. Yang kedua, ambil resiko. Lakukan hal-hal yang berani bagi keluarga Anda, seperti Rahab meresikokan hidupnya, menyelamatkan kedua pengintai sehingga dia dan keluarganya dapat diselamatkan. Yang ketiga, bangunlah hubungan yang dekat dengan keluarga Anda. Tentu saja Tuhan tahu siapa saja anggota keluarga Rahab. Meskipun keluarga Rahab tersebar-sebar, tentu saja Tuhan bisa membuat tembok Yeriko runtuh, tetapi hanya rumah yang ada anggota keluarga Rahab di dalamnya yang tidak runtuh. Tetapi dengan spesifik, Tuhan meminta Rahab, kamu harus mengumpulkan keluargamu di satu atap, satu rumah yang sama. Dalam satu rumah ini terjadi hubungan yang dipulihkan, komunikasi yang dibangun kembali, trust, kepercayaan dikembalikan. Rahab yang dulunya dipandang hina oleh keluarganya, sekarang dia menjadi pemimpin atas keluarganya.
Saat Yosua dan bangsa Israel berhasil menyelamatkan keluarga Rahab, mereka tidak tahu bahwa dari keluarga inilah bangsa-bangsa akan diselamatkan. Dari keturunan Rahab, seorang yang masa lalunya kelam, namun dia memiliki keberanian untuk memulihkan hubungannya dengan keluarganya, maka Yesus pun lahir ke dunia, dan kebangunan rohani pun terjadi. Mungkin kita tidak bisa menolong semua orang saat ini. Mungkin kita merasa hopeless melihat banyaknya teman atau kerabat yang meninggalkan kita. Tetapi kita masing-masing bisa dan sangat bisa melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Karena dari keluarga yang dipulihkan, keluarga Anda, keluarga saya, nama Yesus akan semakin dimuliakan dan revival akan terjadi di generasi ini. Revival starts from home.